Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alumni kita disuruh alumni McGill untuk ngisi di sini. Oke. Tiba-tiba di TV Mas yakin untuk ngobrol-ngobrol basa-basi di sini. Ya, karena sifatnya pengganti, jadi saya nggak usah panjang-panjang, nanti berdosa dengan yang saya ganti, Mas Fuad. Ya, topiknya membumikan Al-Quran. Jadi sebenarnya saya kalau begini paling gampang membumikan Al-Quran ya, paling modalnya Kiai Ahmad Dahlan. Dia ceramah tentang Al-Maun 3 bulan nggak ganti-ganti ayatnya, sampai santrinya pada protes. Kiai ini gimana nggak ganti-ganti lah? Udah diterapkan belum? Nah, kalau mau ganti ayat ya terapkan dulu. Akhirnya dari orang yatim, dari ini. Makanya kemudian Muhammadiyah menjadi terkenal dengan gerakan sosialnya. Itu kan salah satu cara yang paling sederhana dalam membumikan Al-Quran ya. Tentu dalam konteks akademis pola semacam itu kan bisa dikomplekskan lagi ya, karena orang akademik kan sukanya bikin hal yang simpel jadi ribet ya. Sebenarnya kan gitu ya. Jadi yang kita baca, yang kita terapkan, yang dilakukan Ahmad Dahlan tadi misalnya, atau yang barusan kita lakukan itu proses mengeksploitasi teks. Ya, teksnya kita eksploitasi, kita baca berulang-ulang. Apakah ada jaminan untuk kemudian itu menjadi petunjuk bagi kita? Itu kan itu urusan lain lagi sebenarnya. Jadi yang kita lakukan itu mengeksploitasi teks. Kalau kata guru saya dulu, almarhum Mahmud Tayyib, itu dia bilang semua orang itu mufasir sebenarnya dalam konteks yang sempit ya. Tentu kita baca Al-Quran kemudian baca terjemahannya aja meskipun tidak tahu bahasa Arab secara detail, teori-teori kaidah tafsir, tapi kemudian baca terjemahnya, kemudian dia praktekkan atau kemudian mengomentari, yaitu bagian dari proses tafsir yang sederhana kan. Baru nanti kalau mau menjadi sangat serius sekali ya harus belajar bahasa Arabnya, belajar konteksnya, belajar asbabun nuzulnya, itu semuanya ada tahapan-tahapan menjadi proses kesananya. Nah, tapi dalam konteks eksploitasi teks itu sebenarnya eksploitasi teks yang paling sederhana dan paling mudah untuk dilakukan. Jadi dalam teks itu kemudian kita kontekstualisasikan dengan diri kita. Bapak Ibu yang misalnya jadi dokter mungkin akan membaca Al-Quran dalam teks tentang ayat-ayat tentang kelahiran manusia, itu akan berbeda dengan saya yang kajiannya, belajarnya sehari-hari tentang perbandingan agama misalnya, atau para insinyur yang bicara tentang ekologi, tentang hukum alam dan lain sebagainya, itu kan akan berbeda dengan orang-orang yang. Nah, itu sebenarnya langkah pertama untuk mengkonteks untuk membumikan Al-Qur'annya itu tadi. Jadi langkah pertama untuk mengkontekstualkan. Jadi konteks itu kan diri kita sendiri sebenarnya. Dan ketika membaca teks itu kan yaitu. Nah, lalu di mana posisi dalikal kitabul arba fi hudalil muttaqin kan? Hudalil muttaqinnya ada di mana kan gitu. Pertanyaannya kan di situ kan. Karena tidak semua orang yang baca Al-Quran juga mendapatkan hidayah. Tidak semua orang, bahkan beberapa guru saya di Amerika yang pandai Al-Quran juga tidak non-muslim. Jadi apakah itu kemudian kok mereka tidak dapat hidayah tanda kutip ya. Tapi kan maka dalam bahasanya Syekh Ahmad itu kan ada istilah membaca Al-Quran itu tidak hanya sekedar teks tapi juga preteks. Jadi preteks itu kan yang bikin orang kemudian kalau dalam versi itu ya hidayah itu tadi, proses revelation, proses pewahyuan dari Gusti Allah ke Nabi Muhammad, yang itu kemudian kita dalami di situ, sehingga kalau dalam antara hubungan antara teks dan konteks, kita membaca Al-Quran itu kan kita yang mengeksploitasi Al-Quran sebenarnya. Tapi ketika dalam proses konteks dan preteks itu sebenarnya kita yang mencari hidayahnya kepada Allah SWT. Nah, itu proses yang tentu tidak tidak pendek, tapi juga menjadi proses yang sangat gradual sekali. Nah, pintunya tadi ya dari teks itu tadi.
tidak bisa kemudian langsung lompat ke preteks kalau teksnya saja kita tidak bisa mengeksploitasi dengan baik, teksnya kita tidak membaca dengan baik. Nah itu yang kemudian menjadi dua Oke. Bisa geser sini saya di sini. Monggo. Jadi ada proses dua arah antara konteks dengan teks, konteks dengan preteks. Jadi ya itu tadi. Jadi kalau mau ribet lagi ya mau ke sana. Gimana cara ya nggak usah bingung dibaca terus. Nanti kan pada posisi tertentu dalam konteks kitanya sendiri sebagai pembaca itu proses mengimani itu kan ada proses yang masing-masing sangat individual ya, sangat berbeda ya. Itu yang kemudian menjadikan jangka panjang jangka pendeknya itu dalam proses hidayah itu sendiri. Itu logika trilogi preteks, teks dan konteks kalau dalam membaca Al-Qur'an itu sebenarnya yang terinspirasi dari logika Watis Islamnya Syah Ahmad. Nah, kalau orang-orang seperti misalnya Fazlur Rahman misalnya dia karena dia seorang filosof muslim, dia membaca Al-Qur'an itu kan dalam konteks dua arah membaca ya. Jadi membaca Al-Qur'an itu kalau mau benar-benar mendalami membaca ayat A itu teks tadi, maka harus dibaca ketika dia proses preteks tadi. Jadi asbabun nuzul kalau dalam sederhananya asbabun nuzulnya kayak gimana? Ya. Jadi asbabun nuzul ketika 1400 tahun yang lalu itu seperti apa? Baru kemudian kita bawa ke dalam konteks kita yang lebih modern. Jadi logika yang dibangun lebih sederhana sebenarnya Fazlur Rahman. Yang itu kemudian dipakai oleh Cak Nur dalam mengkontekstualisasi NDP-nya kan. Kalau kita lihat baca NDP itu kan sebenarnya kontekstualisasi ayat-ayat Al-Qur'an dalam kehidupan kita sehari-hari dalam proses pergerakan. Kan itu kan yang kemudian menjadikan nilai kehamian itu kan berbeda dengan nilai-nilai organisasi-organisasi yang lain dalam proses membumikan Al-Qur'annya. Nah itu yang kemudian menjadi keunikan tersendiri. Masing-masing seperti tadi kayak guru saya tadi, masing-masing adalah mufasir, maka masing-masing punya perspektif dalam membaca Al-Qur'an, dalam menafsirkan Al-Qur'annya. Dan itu saya kira ya ini singkat saja. Jadi kalau ditanya caranya gimana ya itu tadi. Moco dhisik. Enggak orang moco ya enggak mungkin dapat ya. Jadi prosesnya sederhana. Baru kemudian diterapkan. Itu sih sudah. Oke, saya kira itu Mbak Mas terima kasih. Monggo kita bisa saling sharing tentang apa sih yang kita dapati kita yang membaca Al-Qur'an dalam proses-proses semacam itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ayo, penerapan NDP. Perkenalkan Kak, umumnya biasanya kan sebelum bertanya perkenalkan nama saya Abdul Aziz asal dari BTL HMI Jawa Timur. Tadi sangat luar biasa tentang membumikan Al-Qur'an seperti itu Mas. Kemudian juga mengambil referensi sebenarnya kalau kita ngomong Al-Qur'an itu dalam segi historis itu Mas ya, itu kan sangat panjang sekali. Bahkan tidak jarang gitu. Seperti yang Mas katakan tadi, setiap orang ada mufasir gitu. Makanya tafsir di dalam Al-Qur'an itu juga berbeda-beda gitu. Berbeda-beda. Namun kalau kita melihat pada realitasnya gitu Mas ya. Muslim ya. Muslim ini kan berbeda-beda. Nah, bila berbeda-bedanya setiap muslim kelompok misalnya seperti itulah, itu kan dia juga nggak lepas dari sumber Islam itu sendiri atau dari Al-Qur'an gitu. Dari yang satu melahirkan suatu pemahaman yang banyak gitu Mas.
Nah, pertanyaannya karena saya juga nggak persiapan nih tadi untuk pertanyaan. Pertanyaannya gini Mas, kan setiap orang punya tafsir masing-masing gitu Mas. Nah, kira-kira apa sih? Kira-kira ketika kita mengambil ataupun menukil dari Al-Quran ya, kira-kira ketika orang itu menafsir tidak menghasilkan hal yang subjektif, tapi sama gitu, ada suatu kesepakatan gitu Mas misalnya. Ada nggak Mas seperti itu? Misalkan hal fikih itu kan pasti setiap golongan itu kan berbeda-beda gitu Mas. Ada yang pakai kabir atau ulumul faid misalnya gitu. Ada yang pakai atau enggak gitu. Pakai maupun enggak itu kan pasti sumbernya Quran sama sunnah gitu. Nah, kira-kira ada enggak itu Mas ya? Sehingga nih para mufasir nih ketika menafsir itu sepakat, iya sama, semuanya sama. Mungkin cukup itu sih Mas. Agak belibet. Ketika saya bilang setiap orang mufasir itu tentu nanti menjadi sangat objektif sekali ya ketika kita menjadi subjektif sekali ketika kita membaca Al-Quran, karena masing-masing kemudian menjadi komentator dalam Al-Quran dan kemudian orang bisa menerapkannya. Tentu ketika sama dengan hal pola keilmuan ya, semua orang mempunyai pemikiran masing-masing, tapi ketika dibawa ke level yang lebih tinggi antara pengetahuan menjadi ilmu itu kan kemudian ada proses objektifikasi. Jadi sama dengan Al-Quran saya kira dalam proses penafsiran itu tentu tidak semua kemudian menjadi common sense atau common knowledge dalam proses itu. Jadi proses menjadi mufasir dengan T besar, dengan M besar, mufasir itu kemudian ada proses yang kemudian antara dari sebuah ilmu pengetahuan menjadi sebuah ilmu. Nah itu tentu proses objektifikasinya harus ada. Ya. Basis-basisnya tentu ada nanti ya, basis-basis Al-Quran, basis-basis yang dilakukan baik dari sisi konteks penafsiran klasik dan penafsiran modern. Pola yang digarap oleh misalnya yang sekarang proyek tafsir At-Tanwir ya misalnya punyanya Muhammadiyah yang sekarang sudah sampai juz ke-5 Pak ya. Jadi ini proses tafsir panjang. Kalau Anda baca tafsir itu dia udah diterbitkan ya. Kalau Anda baca bisa beli di Syarah Muhammadiyah. Dia bisa masing-masing itu punya kekhasannya. Jadi tidak lagi bicara tentang tafsir klasik model ayah bil ayah, itu tetap dilakukan tapi juga dengan proses yang kontekstualisasi dengan kondisi modern saat ini. Jadi tentu pola penafsiran itu tidak semua orang bisa menerima, tapi itu bagian dari proses ikhtiar para kelompok mufasir dalam tubuh majelis tarjih di Muhammadiyah misalnya. Nah, itu satu prosesnya. Jadi kalau dalam bahasa tadi mufasir, setiap orang mufasir itu dengan M kecil ya, jadi sangat subjektif sekali. Dan nanti baru kemudian diangkat lebih besar lagi. Jadi itu sebenarnya yang perlu proses kesananya. Ya, itu. Saya kira itu, monggo kalau ada yang mau ditanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya sederhana. Jadi kita ini saat ini cenderung pada kapitalisasi beribadah ya kan. Jadi terutama sekarang yang lagi tren sekarang kan nuzulul Quran ya kan. Nuzulul Quran ini dengan 1000 malam dihitung semua kebaikan dan lain-lain, yang arahnya adalah kemudian ini jadi kapitalis ya kan. Jadi semua dihitung dengan material dikalikan sekian ribu dan lain-lain dan seterusnya lah. Pandangan Pak Yai seperti apa tentang Quran, tentang kapitalisasi ini ya kan. Saya kira memang ada di Quran sebagian menyebutkan 100 kali lipat, 10 kali lipat, tapi lillahi ta'ala dan seterusnya saya kira jauh lebih banyak gitu. Tapi sekarang ini kecenderungannya dan ini jadi tren. Ustadz-ustadz ini juga memberikan tausiahnya itu luar biasa. Nanti dapat surga yang beginilah, yang ujung-ujung juga jadi erotis, yang bidadarinya sekian, 70 sekian dan seterusnya lah. Jadi kemudian orientasi beribadahnya menjadi sangat kapitalis ya kan.
dihitung misalkan 10 hari pertama, 10 hari kedua dan seterusnya. Jadi semuanya kemudian jadi feedback yang dibutuhkan. Mungkin apakah memang harus seperti itu beribadah atau ada orientasi yang berbeda lah untuk tidak seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkini ini kan lagi marak bertanya juga. Jadi kelompok-kelompok di masyarakat kita sepertinya sekarang itu lagi mengemuka dan bergembira masing-masing kelompok itu. Yang satu itu mengklaim yang paling benar karena paling mengamalkan sunnah Rasul gitu ya, yang disebut Wahabi kalau menurut kita itu ya. Dengan simbol-simbolnya terutama dengan simbolnya berjenggot kemudian bercelana cingkrang itu kan mengaku mengklaim dirinya paling sunnah kan gitu. Kemudian paling merasa benar. Ketika bicara Al-Quran dan ajarannya itu apakah sudah given atau sudah stuck gitu ya, bahwa yang tertulis di teks Al-Quran itu ya itu yang harus kita kerjakan, atau dinamis sebagaimana para mufassir atau madhab-madhab yang kita ikuti itu ya. Apakah seperti itu sudah given Al-Quran itu atau memang dinamis gitu ya, seperti keinginan kita, dan kita itu memang diperbolehkan berijtihad. Kalau berijtihad kita itu benar dapat pahala 2, kalau salah dapat pahala 1 kan gitu ya. Mungkin itu yang menyambung dari pertanyaan kawan kita tadi. Terima kasih. Kafeinnya bertahap ya. Iya. Dan itu ada satu hadis yang menyatakan man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asri amsalihha wal aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Jadi siapa yang membaca Al-Quran maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu nilainya 10, artinya dikali 10. Nah, Nabi kemudian melanjutkan alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu. Jadi kalau membaca alif lam mim sudah dapat 30 kebaikan. Kalau mau berhitung-hitung kapitalis ya itu Anda baca aja tinggal total berapa huruf dalam Al-Quran, Anda kali 10 Anda mendapatkan pahala itu. Itu sebenarnya tingkat paling rendah dalam proses keimanan kan sebenarnya kan gitu. Jadi apakah tidak boleh? Ya boleh-boleh saja. Namanya juga orang melakukan kebaikan, usaha itu kan proses dari yang paling mudah dilihat orang. Segala sesuatu itu kan yang dilihat yang materinya yang paling mudah. Yang paling mudah dilihat, dirasa, diraba. Artinya yang mendapatkan sense ya, lima rasa dalam tubuh kita itu hal yang paling lumrah, tapi sebenarnya yang menjadi PR adalah tidak boleh berhenti di situ kan gitu. Nah, problem kemudian yang dipertanyakan adalah banyak kemudian para pendakwah yang mendakwahkan sisi materialnya tapi lupa dari sisi imaterinya. Itu kan yang problem kan sebenarnya. Maka kita sebagai pendengar yang bijak, pembaca yang bijak tentu harus bisa lompat dari proses materialisasi agama tadi menuju kepada proses imaterialisasinya. Bahwa segala sesuatu itu kan kemudian akan kembali kepada Allah gitu loh. Jadi logika alhamdulillahnya dipakai kan gitu. Alhamdulillah segala pujian itu kembali kepada Allah. Segala doa kita, segala amal ibadah kita itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi logika imaterinya yang kemudian menjadi tahapan selanjutnya, tidak bisa berhenti dalam proses materinya. Bahwa itu menjadi step untuk kemudian beragama, saya kira itu sah-sah saja. Orang kemudian bisa melakukan proses itu, tapi tidak boleh berhenti. Dan ketika ada pendakwah yang kemudian lebih menekankan proses materialisasinya, ya kita harus bisa lebih kritis, menjadi pendengar yang bijak, membaca bijak, agar kemudian bisa lompat dari proses materialisasi itu tadi, atau bahasa penanya tadi kapitalisasi agama tadi. Nah itu hal yang lumrah. Nah
dalam konteks kita sebagai pembaca Al-Quran dan di masa yang post-truth kalau bahasa kerennya ya, di mana orang kemudian mengklaim pendapatnya benar dan sebagainya, maka yang harus dilihat adalah semangat yang harus selalu dikembangkan adalah bagaimana yang pertama itu bagaimana meletakkan posisi kita sebagai open truth, sebenarnya kan gitu. Kebenaran yang selalu terbuka, yang selalu bisa diperdebatkan untuk mencapai kebenaran yang hakiki itu sendiri. Yang itu kemudian pada titik tertentu akan berhenti sebenarnya menjadi Nah, yang kedua itu adalah proses penghargaan pendapat orang lain. Jadi di mana kemudian proses doktrinasi itu pada titik tertentu menjadi tidak punya ruang sebenarnya, karena kita diminta atau diajak atau didorong untuk menghargai pendapat orang lain, sebaik-baiknya pendapat itu ataupun sejelek-jeleknya pendapat itu. Tinggal nanti kemudian dibenturkan dengan logika-logika yang sangat rasional kan, sejauh mana itu pendapat itu menjadi make sense. Nah, logika beragama itu sudah mengarah ke sana gitu. Itu tidak istilahnya. Kalau saya bilang itu menjadi tren, polanya memang demikian sekarang itu, maka kita sebagai orang-orang yang ibaratnya gini, kalau saya pelatihan HMI misalnya, itu sudah tidak bisa lagi diajak konteks doktrinasi seperti dulu kan, bahwa NDP itu begini, Stratak itu begini dan sebagainya. Tapi ada proses dialogis antara peserta dan kita sebagai instruktur misalnya. Nah, jadi itu sebenarnya logika yang sederhana, karena memang trennya demikian. Kita di kalangan kampus juga tidak bisa lagi proses doktrinasi, meskipun kemudian sering kita kritisi ketika para mahasiswa lebih suka mencari ilmu di Google daripada ilmu di buku. Jadi itu, nah, itu proses dari interaksinya sebenarnya. Ya, saya kira itu ya. Kalau Pak Ali di Syifaun wa rahmatun, jadi sebagai obat dan sebagai rahmat. Nah, sebagai rahmat ini saya mengingat ketika saya masih kecil seperti adik itu. Jadi kakek saya ini kerjanya ngajar ngaji. Nah, ketika sampai di satu ayat itu mesti punya guru ngaji aja. Jadi kalau sudah sampai ayat-ayat tertentu, kakek saya ini nyuruh berhenti sebentar. Ini kalau dibaca sekian-sekian, ini bisa begini. Ini apa bagian dirahmat atau tidak? Jadi satu saat, ini dulu itu di Madura itu ada kasti. Apa kasti itu? Sepak bola. Nah, ini kalau ditebal menerbangkan bola, bola ini tidak bisa ditangkap. Kenapa? Karena bola ini akan menjadi dua kalau ayat ini dibaca. Nah, tapi santri itu tidak boleh menulis, disuruh ingat saja. Jadi ketika ngaji sampai di ayat ini, ya berhenti. Ini kalau dibaca ini sekian, ini kamu bisa hilang. Ini saya sampai sekarang, karena saya masih kecil ya, ada yang mempraktekkan itu, cuman jadi maling, Mas. Ini kayaknya enggak enak. Jadi di rumah ini anak ini rajin subuh tuh ada nginep di rumah, di musola nginep. Nah, besar-besar sudah dewasa jadi maling dia. Ngajinya pinter, abdan, suaranya bagus. Cuman satu itu, karena mengamalkan salah satu ayat itu. Jadi kalau dulu itu dia mencuri itu, sapi jalan sendiri tanpa orang, padahal dia tuntun. Orang bilang sapi hilang, sapi lari. Itu biasa ada sapi lari. Gitu. Itu kalau ini biasanya.
Nah, ada satu yang saya ingat, satu ayat yang saya coba itu satu ketika ada teman dulu yang ada judi piringan itu. Disuruh saya justru bukan dapat dari kakek saya, dari santri itu. Kayak itu yang yang ada nomor itu ya. Saya nyoba itu, saya baca karena ada teman saya ini waktu tahun masih 93 nih, saya masih mahasiswa itu kalah 20.000. Itu sudah 1 gram emas ya, tahun 93. Pulang-pulang dia pegang kepalanya, itu kuliahnya dulu di ITN. Jadi kalah, sudah ngeluh itu kalah, saya bilang, "Ma, ini bisa kalah." "Kalah berapa kamu?" 20.000. "Udah, kamu besok saya ganti." Saya coba. Jadi kalau saya pasang di nomor 15 tuh, saya baca itu dan saya bilang berhenti 15, berhenti. Nah, jadi orang tuh banyak yang pasang di nomor saya karena berharap saya berhenti di situ, tapi saya pasang 2. Jadi pasang 15, pasang 20. Yang 15 kebanyakan pasang karena harapannya dia bisa dapat bagian dari kemenangan saya. Saya pasang 20, saya perintah berhenti 20, berhenti 20. Ini salah satu kekuatan ayat Al-Quran. Ini kalau tadi membumikan Al-Quran, betul-betul membumi memang. Tetapi itu sekali saja saya pakai, itu saya coba dan tidak berulang, takut dosa. Jadi hanya sekali saja saya pakai dan saya menang tuh 50.000. Sampai bandar itu ngasih saya rokok surya 1 slop agar saya berhenti. Oh begitu ya caranya main. Saya bisa kasihkan sama teman saya yang kalah kemarin, bisa ganti uang. Jadi kehebatan Al-Quran memang di situ. Jadi saya tidak tahu apakah saya ini mengambil yang syifa'un barahmatun itu ya. Kalau soal obat sudah pasti ya, dibacakan Al-Quran sudah pasti. Tapi rahmatun ini. Jadi bagaimana kita memanfaatkan Al-Quran ini untuk apa? Itu bisa. Jadi Al-Quran mau diapakan bisa. Tetapi kita ini kan tidak ingin bahwa Al-Quran itu menjadi alat untuk memuji seseorang. Termasuk doa yang saya baca tadi itu sebenarnya doa ada yang saya pelankan tadi karena katanya streaming. Jadi itu kalau dihafal bahaya. Tetapi saya baca semua teman-teman mengamini karena saya ingin akan mendapatkan barokah. Tetapi tidak saya jelaskan, ada beberapa yang saya pelankan karena kalau teman-teman hafal, mohon maaf bahaya. Karena kalau itu diamalkan, apa sepahit lidah omongannya. Ya sepahit lidah. Pernah saya dulu itu disalib orang itu, bukan disalib. Jadi saya pulang, ada mobil yang nyerang dari arah berlawanan itu, saya harus mepet. Saya bilang, mobil itu memang kebikin tabrakan paling. Belum jauh dari saya, dia di belakang saya sudah nabrak. Jadi tidak boleh bicara sembarangan. Tetapi amalannya memang harus 41 hari. Itu hanya doa. Itu doanya khutbah Quran yang saya baca. Tapi itu khusus. Itu saya dikasih oleh cucu dari santrinya Ya Khalil Bangka. Cucu dari santrinya Ya Khalil. Itu bahaya, tidak pernah saya amalkan, tidak pernah saya dibaca biasa. Kenapa? Karena jangankan untuk ngomong begitu, minta dilangkai saja, itu yang melangkai pasti sakit. Gitu. Makanya saya tadi, ya saya jelaskan ini, tadi saya baca pelan, ada sebagian yang saya pelankan, ya memang berbahaya. Kalau teman-teman menghafalnya, terus saya sudah ceritakan ini, terus diamalkan oleh teman-teman, bahaya. Jadi saya yakin bahwa Al-Quran itu mau diapakan bisa. Makanya sekarang itu banyak orang yang ingin anaknya menjadi hafizah dan hafid Al-Quran. Yang bapaknya tidak pernah ngaji, tidak tahu ujung pangkalnya Al-Quran. Tahunya surat Yasin, apal katanya Yasin wa ilahi turja'un. Saya apal Yasin. Jadi dari Yasin sampai wa ilahi turja'un, jadi awal belakang itu apalnya. Sehingga kemarin itu
ada salah satu santri putri Hafidah itu yang lari orang Ponorogo, lari bermadul alawi itu, kiainya bingung carinya gitu ya, tahu-tahu sudah sampai di Ponorogo. Kenapa? Karena dia dipaksa orang tuanya untuk menghafal Al-Quran. Ada yang 5 bodrek diminum sekaligus. Kenapa? Karena stres dengan menghafal Al-Quran. Dia bilang, saya mondok di sini di tahfidz ini seperti saya masuk penjara. Kenapa? Karena itu keinginan orang tua. Karena orang tua bangga anaknya hafal Al-Quran. Walaupun orang tua sendiri tidak pernah mengamalkan Al-Quran. Saya sering mengatakan kepada teman-teman, tidak ada perintah menghafal Al-Quran. Yang ada itu mempelajari Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Paling baiknya kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya dan mengajarkannya. Tidak ada yang menghafal Al-Quran. Itu saja barangkali tanggapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tutup, saya komentari dulu. Masuk untuk hal-hal yang negatif tadi dicontohkan atau hal-hal yang positif. Tapi komentarnya gini, ketika kita melakukan tahlil dengan nama-nama tertentu dalam Al-Quran, itu jangan berpatokan di angkanya. Misalnya baca syifa, ya syifa, ya syifa 1000 kali kamu pasti sembuh, tidak akan kena penyakit apa. Jangan berpatokan di 1000-nya, tapi berpatokan di doa dan tahlilnya. Itu yang kemudian titik tekannya. Yang kedua, kalau saya secara pribadi kalau boleh memberi saran, sebenarnya berdoa paling enak itu sebenarnya doa-doa yang sudah diberi contoh dalam Al-Quran. Jadi doa-doa Nabi Ibrahim itu salah satu nabi yang doanya paling sering dikutip dalam Al-Quran. Pakai aja itu misalnya gitu. Atau Siti Maryam ketika dia dapat musibah, bukan musibah, dalam proses pengambilan dan sebagainya ada doanya. Jadi itu yang bisa dipakai. Saya kira itu tanda kutip menurut saya itu lebih selamat daripada kemudian menggunakan hal-hal yang di luar konteks nas. Saya kira itu. Saya kira itu, saya kira udah berbuka semuanya. Jadi kita tutup. Allahumma lakasumtu wa bika mantu ala rizqika tutu. Ala rizqika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.